Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallah wa summa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bersyukur itu adalah salah satu bentuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan segala kenikmatan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, yang saat ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan iman yang sangat terpenting. Kita bisa menyaksikan kajian ini, yang mudah-mudahan kajian ini menjadi mau'izatun hasanah buat kita semua, dan insya Allah menjadi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah terlimpah keharibaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Namun ya boleh jadi bagi kita apa yang Allah berikan ini bukan yang terbaik. Tapi sesungguhnya apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan, boleh jadi itu adalah sesuatu yang bukan terbaik bagi kita, tapi ini ternyata terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita berkeluh kesah atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Padahal ya tidak ada yang tidak mungkin ya, ketika Allah sudah ikut andil dari apa yang terjadi ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya apabila Allah sudah ikut andil dalamnya. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mengembalikan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Dalam persoalan apapun, baik senang maupun susah, ya, apalagi dalam keadaan susah. Fazkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah dalam keadaan kita susah ya. Apalagi ingat kepada Allah dalam keadaan kita senang ya, Allah akan ingat kepada kita dalam keadaan kita susah. Pemirsa kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada banyak orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, lalu dia melakukan hal-hal ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seolah-olah apa yang dia lakukan ini ya terbaik bagi, padahal belum tentu ya semuanya itu akan terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah ini yang pertama harus memiliki iman, ya, harus memiliki iman. Ketika hidup ini kita memiliki iman, maka apapun terjadi dan kita meyakinkan pilihan Allah yang terbaik. Yang kedua adalah ketika iman sudah kita miliki, yang kedua memiliki ibadah yang cukup, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, ya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka sesungguhnya
kita sudah menyerahkan ya totalitas ya, menyerahkan totalitas kepada Allah. Jadi ibadah itu adalah menyerahkan secara totalitas dari apa yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang pertama ilmu yang cukup, kemudian ibadah secara totalitas. Yang ketiga adalah keyakinan doa ya pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Maha mendengar doa ya. Doa ada dua, ada doa yang disebut dengan qabul ya, Allah berikan ya. Ada namanya doa disebut dengan ijabah, Allah akan mendengar doa. Jadi ada qabul, ada ijabah. Ketika Allah mengabulkan doa kita, pasti melalui pasih didengar terlebih dahulu. Ada kadang-kadang yang tidak kita minta pun sekalipun, tidak kita minta sekalipun, tapi Allah berikan ya. Nah, jadi doa yang cukup. Kemudian dalam mendekatkan diri kepada Allah harus memiliki ilmu ya. Maka ilmu ini sangat penting. Orang ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya akan sia-sia ya. Akan sia-sia. Orang yang sedekah tapi tidak memiliki ilmu, maka boleh jadi sedekahnya sia-sia. Orang yang ibadah sholatnya tidak memiliki ilmu, maka ibadah sholatnya akan sia-sia. Begitu ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah ini harus disertakan dengan ilmu. Ya, ilmu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ibadah kita ya tidak disertakan ilmu, atau mungkin memiliki ilmu tapi ilmunya tidak berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat semaunya saja misalnya kan ya, waktu salat semaunya saja. Kemudian puasa semaunya saja. Padahal semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum Allah. Maka dari itu mari kita selalu senantiasa untuk meyakini bahwa sesungguhnya ya apa yang Allah berikan adalah menjadi keputusan yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan yang jelas ya tetap istiqomah ya. Man sarra ala darbi wasolah. Barang siapa yang berada pada jalannya pasti dia akan sampai. Begitu juga apapun yang kita upayakan ya dengan pepatah Arab ini ya, man sarra ala darbi wasolah ya. Ketika kita berada pada jalannya ya yakinlah pasti kita akan sampai. Misalnya kita ingin pergi ke Jakarta misalnya, harus berada pada jalan Jakarta walaupun dengan jalan kaki pasti akan sampai, tetapi harus memiliki jalannya. Sama dengan ibadah ya, ibadah itu harus dengan jalannya. Mudah-mudahan insyaallah ya kita dengan istiqomah ya memantapkan iman, totalitas ibadah cukup, kemudian iman tadi bagus, kemudian doa kita yakin, dan ibadah ini sertakan dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ya yang namanya ketenangan hati. Ketenangan hati ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang disebut dengan tatma'innul qulub ya, hati yang mendapatkan ketenangan. Insyaallah kita semua akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang dapat disampaikan, banyak hal kurang berkenan sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam ibadah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.